apa yang Ya iya dulu mani-mani kembali. kepala desa yang kami hormati ketua dan anggota BPD Desa Ledok Selalai, yang kami hormati Bapak PT Kepala Desa, yang kami hormati tim Transit Polres Nias yang telah hadir di tengah-tengah kita, yang kami hormati ketua dan anggota panitia yang telah melaksanakan tugasnya untuk pelaksanaan Sakades di Desa Ledok Selalai, yang kami hormati seluruh tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, dan seluruh lembaga baik dari PKK, Posyandu, Pemuda, RPN, dan seluruh lembaga yang ada di Desa Ledok Selalai. Dan yang kami hormati karena sangat antusias seluruh masyarakat mendengarkan visi-misi kepala desa kami yang berempat ini, untuk bisa mendengarkan, melihat, dan menyimak bagaimana kami dalam pelaksanaan pada masa jabatan ke depan. Dan terlebih yang kami cintai teman-teman Sakades nomor 2, 3, dan 4 yang sangat kami banggakan. Mudah-mudahan kita ke depan tetap bersatu. Sebelum kami menyampaikan visi misi, kami sangat berterima kasih semua, dan kami beri salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Ya salam. Puji dan syukur atas penyertaan Tuhan untuk kita pada hari ini. Dari awalnya mulai pendaftaran Sakades ini telah kita nantikan, atau masyarakat telah menanti-nantikan kapan menyampaikan visi misi, dan kapan juga dapat terlaksana pemilihan tanggal 25 November. Oleh sebab itu yang kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kita telah diberi nafas, diberi kesehatan pada hari ini, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan penyampaian visi dan misi. Kami memperpendek apa yang kami sampaikan sebagai pengantar, karena juga kami dibatasi waktu. Kami dari urut 1 atas nama Suhardi Mendova menyampaikan visi misi dan program kerja calon kepala desa Ledok Selalai, Kecamatan Hulu Serangkai, Kabupaten Nias pada masa jabatan periode 2023-2028 pada tahun dilaksanakan tahun 2022. Ini sudah pernah kami susun dalam satu buku, ini kami sampaikan, dan inilah bentuk kami, visi-misi kami di dalam. Di sini telah kami susun dari pengantar sampai pendahuluan, maka di sini juga perlu kami bacakan sedikit sebelum jatuh penyampaian visi misi mengenai masalah gambaran umum Desa Ledok Selalai.
Desa Levasolalai adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Lilis Serangkai, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, di antara 15 desa. Secara geografis dan secara administratif, desa di Kecamatan Kabupaten Nias dengan memiliki luas wilayah 4.500 meter kuadrat. Desa Levasolalai Kecamatan Lilis Serangkai secara demografi termasuk dalam kategori daerah di antara dataran tinggi dengan ketinggian kurang lebih 1065 meter di atas permukaan laut. Selain itu, Levasolalai merupakan persimpangan jalan masuk ke beberapa desa dan menghubungkan antar kabupaten yang ada di dalam yang belum masih dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4, sehingga Levasolalai akan lebih mudah dikenal karena berada di jalan provinsi dan memiliki sumber daya alam yang bagus untuk bisa dikembangkan, baik itu hasil pertanian dan peternakan. Selain sumber daya alam yang bagus, juga memiliki sumber daya manusia SDM yang handal. Hal itu dilihat dari semakin meningkatnya angka anak yang berkelanjutan sekolah sampai ke perguruan tinggi. Dilihat dari sosial budaya penduduk desa Levasolalai 100% beragama Kristen. Sebagian besar penduduk bermata pencarian sebagai petani, sisanya beternak, pedagang, pegawai negeri sipil, guru honorer, malah ada yang menjadi TKI di luar negeri seperti Korea. Perkembangan di bidang agama di beberapa dusun sudah cukup maju. Hal tersebut terlihat adanya gereja seperti di Dusun 1, gereja GPT, GPDI, dan Dusun 2, yaitu gereja GNKPI, di 2 Ngeceret, gereja GPDI dan GPT, dan memiliki kerukunan beragama, yaitu dengan melaksanakan persekutuan doa atau qiyam di rumah jemaah, dan adat istiadat budaya lokal yang masih dijunjung tinggi, dan juga budaya gotong royong yang sampai saat ini masih tetap dilestarikan. Beberapa program pemerintah di bidang pendidikan kesehatan itu adanya rumah sekolah mulai dari SD, SMP, SMK, dan Puskesdes di bidang kesehatan yang masih berfungsi untuk kegiatan sekolah maupun pengobatan kesehatan. Dalam hal keamanan desa Levasolalai terus mencoba ditingkatkan. Hal tersebut 5 desa tetap diaktifkan. Sedangkan dalam bidang kesehatan sudah ada Puskesdes. Walaupun pada kenyataannya masyarakat masih banyak berobat keluar karena masih kurangnya fasilitas kesehatan desa, karena pelayanan yang ada masih belum maksimal. Nah, profil desa saya masuk ke Daunau, hanya saja jumlah penduduk desa Levasolalai sejumlah 10.016 jiwa. Ini data tahun 2022. Perempuan 545 jiwa, laki-laki 471, dan jumlah kakak 262 kakak. Jadi memiliki 8 RT, 4 RW, dan ada SD, SMP, SMK, dan Puskesdes. Dari gambar di atas tentang desa Levasolalai, saya sebagai petani banyak kekurangan dan kelemahan, baik dari administrasi maupun dengan fisik pembangunan yang tidak memenuhi target dengan RPJMDes tahun 2017. Dan maka dari kekurangan kami itu, maka kami memperbaiki bila kami dapat terpilih ke depan. Ada dari Amedola Ulunia mengatakan naasara dede, naasara li, tauli kita beli, taulai guli nasi. Yang artinya kalau ada persatuan pekerjaan yang berat sekalipun bisa ditangani dengan mudah. Masuk saya ke visi misi. Visi adalah
terbangunnya tata kelola pemerintah desa yang baik dan transparansi keuangan desa guna mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang adil, kompak, santun dan sejahtera. Nah, dari penyampaian visi ini kami juga menyampaikan misi untuk mencapai visi adalah satu, melakukan reformasi sistem kinerja aparatur pemerintah desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan penyebaran informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan segera membuat website desa guna untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan administrasi. Dua, prioritas pembangunan dana desa diarahkan untuk percepatan pencapaian pemulihan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan kewenangan desa dan sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini memenuhi target SDGs desa tahun 2023. Tiga, melanjutkan pembangunan jalan desa baik di dusun 1 maupun di dusun 2 dengan melihat si strategis keberadaan situasi jalan dan pembangunan jalan antar dusun untuk perluasan desa sesuai dengan keberuntungannya. 4. Rehabilitasi dan optimalisasi fungsi balai desa Lelefoso Lalai sebagai tempat pelayanan terhadap masyarakat atau menjadikan kantor desa. 5. Memperkokoh persatuan dan kerukunan antar warga dusun tanpa memandang perbedaan status, agama, sosial, golongan maupun rumpun. 6. Memberikan bantuan stimulus bagi gereja atau tempat ibadah karena diperlukan tempat peribadatan yang nyaman sehingga keimanan jemaatnya semakin meningkat, dan juga memberikan bantuan pendidikan untuk anak yang berprestasi untuk memberi semangat dan meningkatkan kualitas anak terkhusus desa Lelefoso Lalai. 7. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan kapasitas kepemudaan dan olahraga. Dari hal di atas yang kami sampaikan pada visi misi kami, perlu juga kami menjabarkan antara lain dari 1 sampai ke 7. Bagaimana kami strategis pelaksanaan misi ini agar bisa dapat pelaksanaan dengan baik. Pada hari ini juga saya sampaikan sebelum itu bahwa sesuai dengan peraturan pemerintah Menteri Desa nomor 8 tahun 2022, pelaksanaan kegiatan pembangunan atau pelaksanaan kegiatan pembangunan di Bona harus sesuai dengan peraturan nomor 8 tahun 2022, yaitu sesuai dengan SDGs Desa tahun 2023, yaitu pertama, pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa. 2. Program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai dengan kewenangan desa. Dari hal di atas yang saya sampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan ke depan tahun 2023 tidak lain dengan sesuai dengan SDGs atau pembangunan yang berkelanjutan. SDGs dia kalau bahasa Inggris dia, jadi kalau bahasa Indonesia pembangunan yang berkelanjutan. Jadi artinya tidak ada ketinggalan satupun masyarakat yang tinggal dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2023. Oleh sebab itu, dalam misi ini melakukan reformasi kinerja aparatur pemerintah desa. Tentu juga
selama ini banyak kekurangan kami dalam pelaksanaan pelayanan publik terhadap masyarakat, maka ke depan marilah kita juga bersama-sama masyarakat dan kami juga di pemerintah desa tentunya melakukan disiplin, melakukan ketegasan agar pelayanan publik di tengah-tengah masyarakat dapat tercapai. Nah, dalam hal ini juga dibuatlah website desa. Apa website desa ini tentu juga adalah perlu dan sangat penting. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Website desa ini adalah situs atau untuk menguak semua informasi administrasi desa, sehingga masyarakat meringatkan lalu meriasa ini Pak atau desa masyarakat naso sudah keterangan ni alania ya kita tafake fitur tanda tangan elektronik ke depan. Kepala desa tidak mendatangani. Jadi mulai di mana bakal keluar kesibar dan ya langsung ya ini kalau di orbit ke nia. Yang kedua, prioritas pembangunan dana desa diarahkan untuk percepatan pencapaian pertumbuhan ekonomi sesuai dengan kewenangan desa dan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Maka dengan itu saya jelaskan bahwa arah pembangunan ke depan adalah bagaimana bisa dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama pembangunan jalan, ya pembangunan jalan Simane Badu Susara, Simane Badu Sundua, sehingga pemulihan ekonomi pasca COVID-19 dapat cepat tumbuh ekonomi masyarakat. Dengan baru lala maka kendaraan dapat masuk, memudahkan pengangkutan hasil tani. Dan ketiga, di dalam pembangunan itu juga ada pembangunan yang lain seperti pembangunan antar musuh, sehingga naso anggaran sesuai dengan kepentingan kita dapat kita musyawarahkan untuk membangun hubungan dusun antar dusun. Keempat, kita lihat balai desa, karena beberapa tahun di sini kita ongkos kantor desa, maka kita fungsikan balai desa di desa Lelufaso Lalai, sehingga perangkat desa dapat tetap nyaman karena lebih besar dan lapangan juga lebih luas. Ketiga, memperkokoh persatuan, artinya pemerintah desa tetap mengayomi, tetap membuat suatu kegiatan untuk ada kerukunan umat warga atau warga dusun. Enak besok berbeda. Selama dalam ada yang badu susah, badu sedua. Ya, ada masuk susah, badu sedua. Di desa Lelufaso Lalai. Nah, ya mana 3 kepala desa dusun. Ya, 3 kepala desa dusun Susara, 3 kepala desa dusun dua. Selama dahulu lagi berbeda. Tapi inal sokoda wasara itu. Ya, nah inal sokoda persatuan besok berbeda. Nifili bagi warga hati kepala desa Lelufaso. Maka dengan dahulu ni detai desa Lelufaso lah dengan dusun. Jadi sehingga ada di perbedaan. Beda dengan basoda milida pak ujungnya. Baik, maka marilah kita menyeimbangkan hal-hal itu. Jadi untuk bantuan gereja kita memberikan sudah kita mulai dari awal dan kita lanjutkan itu untuk bagaimana dan itu juga pemuda kita gerakkan. Demikian apa yang kami sampaikan. Karena habis masa waktu terlalu panjang ini dan kami mengucapkan terima kasih dan kami menyampaikan kami pilihlah desa maju
pilih nomor satu pemenang, nomor satu kita semua. Demikian apa yang kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Cakades nomor urut 1. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih. Kemudian sebelum kita memberikan kesempatan kepada Cakades nomor urut 2 dan izin bapak-bapak dari Babin Kaptimnas untuk meninggalkan tempat karena ada tugas lain di desa lain untuk memberikan juga penyuluhan tentang Pilkades damai. Dengan ini kami memohon terima kasih atas kedatangannya. Semoga Tuhan membalaskannya kepada bapak-bapak semua. Terima kasih. Mau lihat ya. Baik. Sebelum kita memulaikan dan kami menghimbau kembali untuk supaya kita mendengarkan pemaparan visi misi Cakades tanpa ada gangguan. Merenala dema-dema merofuri maka terganggu zo sampai ke visi misi. Maka ini harapan kami dan suatu ketegasan kepada panitia supaya kita tenang dalam mengikuti supaya Cakades jangan terganggu dalam menyampaikan visi misi. Ketika tak dema-dema maka apa kepada masyarakat supaya kita tenang. Apa kepada teman supaya dilanjutkan. Mohon maaf kalau saya salah penyampaian, ya. Mohon maaf dengan segala hormat untuk kita, oleh kita dan kepada kita semua, ya. Baik, kami berikan kesempatan kepada Cakades nomor urut 2 dan kemudian kami beritahukan bahwa ketika Cakades berbicara maka kami memulaikan waktu. Maka tolong supaya dikondisikan waktu supaya apa visi misi yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Sekarang kami persilakan. Beri tepuk tangan kepada nomor 2. Ada nomor 2, Rayu Dirman. Nanti ini ya masuk nomor 2. Ini dia calon nomor 2. Video keadaan nomor 2 ini. Wala na nala sampai ke visi misi rada nih bau. Nala dito target video ke forma ke visi misi mo yang kebo. Lebih sozi tercapai. Itu juga undangan yang telah disampaikan panitia. Ini ada waktu ya di masa. Sebelum kami menyampaikan yang menjadi visi misi kami dari calon kepala desa nomor 2 izinkan kami untuk menyapa kita, orang tua kami yang telah hadir pada kesempatan di sore hari ini. Ini posmangena PLT kepala desa beserta aparatnya. Ini posmangena ketua BPD beserta anggota. Ini posmangena ketua panitia PKDes beserta jajarannya. Ini posmangena unsur LPM PP PKK Posyandu. Ini posmangena Limas Desa Lilipaselalai dan di posmangena tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemuda dan pendidikan. Dan di posmangena mari saya adalah rekan-rekan calon kepala desa di Datuk dan orang tua kami
Bapak Ibu sino sofo nama bagi mana itu dia Ibu Sofeku Bapak Ibu wawaita bagi zoita espresso ya Oh, sebelum sampai ke visi misi bagi tanah anu mamane bang mau tak ada soal ke robalangi no kroita no tola ohuro ita bagi mana itu no tola bertatap muka ita patu tu daun berbau masih robalangi koda lo hadoi ni be ni akoda stobali teala terlebih cuaca bagaimana itu noi be kita kesempatan sisuk. Baik Bapak Ibu, izinkan kami membacakan yang menjadi visi misi kami bila nantinya Tuhan menghendaki kepada kami menjadi kepala desa di desa kita yang kita cintai ini, Desa Ilupa Sulalai, periode 2023 sampai tahun 2028. Baik Bapak Ibu, yang menjadi visi kami bila kami terpilih kelak, yaitu visi terwujudnya pelayanan masyarakat Desa Ilupa Sulalai yang transparan, cepat dan melaksanakan kepentingan masyarakat. Untuk mendukung visi itu, kami juga menyusun yang menjadi misi kami, yaitu antara lain satu, terwujudnya pengelolaan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Dua, meningkatkan profesionalitas kerja seluruh jajaran aparatur pemerintahan desa serta memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Tiga, meningkatkan sarana dan prasarana desa yang memadai sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, memelihara semangat persatuan dan kesatuan dalam mengambil suatu keputusan secara musyawarah untuk mufakat. Jadi Bapak Ibu, dalam visi misi kami ini yang telah kami bacakan ini, kami juga memaparkan kepada kita maksud dan tujuan daripada visi misi kami ini. Visi kami tadi terwujudnya pelayanan masyarakat Desa Ilupa Sulalai yang transparan, cepat dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Jadi maksud kami ke depan nantinya bila kami terpilih, kami nantinya dalam hal melaksanakan roda pemerintahan desa atau dalam melaksanakan tugas kepada masyarakat, kami nanti sebagai kepala desa akan terbuka. Tidak ada yang disembunyikan sehingga seperti pelayanan kepada masyarakat itu yang lebih diutamakan. Misi kami satu tadi terwujudnya pengelolaan pemerintahan desa yang terkait dan akuntabel. Jadi maksud kami di sini, kita tahu bahwa desa ini desa yang namanya desa memiliki hak otonomi. Ya, pemerintah telah memberikan kebebasan kepada setiap desa sesuai dengan undang-undang yang telah diundangkan sekarang ini. Tapi dalam hal otonomi desa itu, kita juga melaksanakan kewenangan ya sesuai dengan yang telah diatur oleh pemerintah. Jadi kita harus juga berpedoman kepada peraturan dan undang-undang yang berlaku. Bahkan saudara Bapak Ibu, kita dalam mengambil kebijakan atau tindakan atau keputusan ya jangan bertentangan dengan peraturan yang telah ada atau yang telah dibuat oleh pemerintah. Jadi kita mengambil contoh di sini, salah satu yang kami ambil contoh di sini yaitu dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah transparan. Ya, maksud kami di sini transparan dalam hal keuangan. Jadi salah satu kalau di desa ya lain kalau di pemerintahan, tapi kalau di desa ini yang lebih utama adalah keuangan. Pemerintah telah mengucurkan dana, ya dikucurkan dana desa. Jadi maksud
Maksudnya apa itu dana desa? Dana desa dikasih ke desa untuk kita kelola. Jadi pemerintah desa bersama masyarakat, ya, contohnya dalam hal apapun yang kita rencanakan nanti ke depan, dalam hal pembangunan jalan contohnya, ya, pemerintahan desa atau kepala desa tidak mungkin berdiri sendiri tanpa ada dukungan atau tanpa ada kerjasama dari masyarakat. Jadi dalam hal ini, dalam hal keuangan, ya, desa harus mengelolanya secara transparan, jangan ada penyimpangan dan penyalahgunaan yang akhirnya menimbulkan korupsi. Yang kedua, Bapak Ibu, meningkatkan profesional kerja seluruh jajaran aparat pemerintah desa serta memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. Jadi kami juga bermaksud di sini dalam hal memberikan pelayanan ini kepada masyarakat, kita harus memberikan pelayanan yang cepat, maksudnya tidak berbelit-belit. Ya, kita ambil contoh dalam hal pengurusan surat-surat, dalam hal pengurusan surat keterangan kartu tanda penduduk contohnya, atau kartu keluarga, surat-surat yang lain yang berhubungan dengan desa, yang kita efektifkan dan maksimalkan biar cepat selesai. Ya, para aparat desa baik kaum dan kasihnya harus bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jadi kita mana pos-pos aparat desa, ya, kita tempatkan di situ. Jangan yang satu tugasnya ini jadi dikerjain yang lain. Jadi nggak boleh begitu. Ya, harus ada sesuai pembagian tugas sesuai yang telah digariskan dari atas. Yang ketiga, meningkatkan sarana dan prasarana desa yang memadai sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kalau kita berbicara sarana dan prasarana ini sangat kita butuhkan, ya. Sarana dan prasarana ini sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita, dalam menunjang aktivitas kita atau aktivitas masyarakat desa. Ya, jadi kami mencontohkan di sini, salah satu yang kami angkat di sini adalah bagaimana memperlancar perekonomian. Ya, perekonomian rata-rata kita di desa ini, ya, tapi umumnya di wilayah Kepulauan Nias ini adalah petani. Jadi bagaimana itu bisa lancar, Bapak Ibu, ya. Contohnya hasil pertanian warga bisa sampai ke rumah, contohnya, atau tempat pengepul dengan cepat. Jadi kami di sini kita tidak, maksud kami tidak diangkut lagi melalui tangan manusia sendiri atau manual. Jadi kita sarana tadi seperti jalan-jalan desa yang sudah ada, yang tetap kita kelola dengan baik. Kalau ada dana desa lagi, kita tambah jalan desa itu. Jadi nanti perekonomian masyarakat itu bisa lancar, tidak diangkut secara manual. Jadi paling tidak roda dua di situ, rata-rata kita ini mempunyai roda dua. Jadi dari kebun bisa langsung ke rumah atau ke tempat pengepul atau yang tempat yang membeli. Jadi itu maksud kami di sini. Yang seterusnya atau yang terakhir, memelihara semangat persatuan dan kesatuan dalam mengambil suatu keputusan secara musyawarah untuk mufakat. Jadi Bapak Ibu, tanpa adanya persatuan dan kesatuan yang dijalin oleh masyarakat desa, maka sulit akan adanya keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita ambil contoh dalam bermasyarakat ini ada banyak masalah, ya. Sekarang ini banyak isu-isu yang belum tentu kebenarannya, ya. Jadi kita di situ juga jangan terprovokasi. Jadi oleh karena itu persatuan dan kesatuan adalah unsur yang harus dibangun oleh warga masyarakat dalam meningkatkan rasa persaudaraan, rasa menghormati, rasa menghargai, sehingga kita tidak mudah terprovokasi seperti yang telah kami sampaikan tadi. Ya, baru-baru ini kalau kita ambil contoh, ini kenyataan di desa tetangga kita, ada isu atau hoax
yang menyatakan bahwa gara-gara musim hujan ini ya ada ini terjadi sesuatu. Tapi ada tersebar informasi atau isu-isu sehingga mempermalukan seseorang. Jadi kami dengar tadi informasi bahwa itu tidak benar. Jadi kami sampaikan juga kepada kita pada sore hari ini, kepada Bapak Ibu yang telah hadir di sini, ya jangan kalau ada isu seperti demikian terus kita juga mempropori atau memanasi, ya. Jadi kami dengar informasi tadi akan hal demikian tidak benar sampai telah diperiksa oleh dokter. Jadi itu tidak benar. Jadi sekali lagi kami sampaikan kalau ada hal yang demikian jangan terus kita tanggapi. Jadi demikianlah yang bisa kami sampaikan dalam misi kami ini. Jadi harapan kami dalam pemilihan kepala desa ini, mari kita tetap menjaga perdamaian dan istiqamah sesuai dengan visi kami tadi. Kami nomor 2 atas nama Yudirman Mindova memohon dukungan kepada Bapak Ibu untuk memilih kami nanti di tanggal 25. Jadi sudah dimana disampaikan Kufulu baita fefu ya Allah. Baik, beri tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih kepada Cakades nomor urut 2. Sekarang kami berikan kesempatan kepada Bapak Cakades nomor urut 3 untuk menyampaikan visi misi Kesatuama Kini Gidoto. Betul udah. Yitirman ya. Calon umum betul. Yitirman. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan Benih raya visi-misi dalam hal kenapa ya? pelaksanaan pemilihan kepala desa dan Lepase Lalai. Yang pertama, Patuan Lemah Faima visi misi ma Siapa Sebaiwan di Posumangema yang kami hormati Bapak PLT Kepala Desa dan Lepase Lalai di Posumangema, Ira Bapak Ketua BPD beserta anggota di Posumangema, Ira Panitia Pilkades Desa dan Lepase Lalai di Posumangema, Ira Abema Cakades Desa dan Lepase Lalai di Posumangema, Ira unsur LPM Befu lembaga di Soba Desa di Lepase Lalai. Teraturan di Posumangema, Ira Ama, Ina, Sino Orahu, Bazima Tuale, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh perempuan. Kita Befu Badela Salam. Baik, Dama Faema, Hada Citobali, Visi Misima, bahwa Amoni bahwa calonkannya Aga sebagai calon kepala desa di Lepase Lalai. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dan bersama dalam berbuat kebaikan. Pembangunan desa dan perdesaan itu adalah makna membangun bangsa yang sesungguhnya. Karena desa merupakan wilayah pemerintahan yang mempunyai kedaulatan penuh untuk mengatur, mengelola, dan mengembangkan segenap potensi sumber daya maupun yang lainnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Atas dasar itulah, Yaudo Sote Yedirman Mindova, calon kepala desa Lepase Lalai nomor urut 3 akan memaparkan visi misi kerja saya jika saya terpilih menjadi kepala desa Lepase Lalai periode 2023 irugi 2020 awal. Namun sebelumnya, apabila penyampaian visi misi saya ternyata banyak kekurangannya,
saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga paparan ini nanti dapat menjadi pengobat rindu, penawar dahaga atas roda pemerintahan desa yang lebih baik, lebih bersih, lebih transparan, akuntabel, dan lebih berdaya. Baiklah, kami masuk dengan visi misi. Visi kami yaitu membangun tata kelola pemerintahan desa yang baik, bersih, serta bebas dari KKN, mewujudkan desa Lelupase yang lalai, yang adil, makmur, sejahtera, dan religius. Misinya yaitu yang pertama, masih berfondasi baik, yaitu meningkatkan pelayanan prima untuk masyarakat desa serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat. Yang kedua, meningkatkan sarana dan prasarana guna mendukung kelancaran perekonomian masyarakat. Yang ketiga, pemerataan pembangunan fisik dan non fisik agar tidak terjadi kesenjangan sosial. Yang keempat, menyelenggarakan pemerintahan desa yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya. Yang kelima, meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat desa dan daya saing desa. Yang keenam, pelaksanaan pembangunan desa yang berkesinambungan dengan mengedepankan kesepakatan hasil musyawarah desa. Hanya sampai disitulah yang menjadi visi misi kami. Untuk lebih jelasnya, kami akan memaparkan bagaimana langkah-langkah atau program yang akan nanti kami capai bila terpilih kami menjadi kepala desa Lelupase Lalai periode 2023 irugi 2020 awal. Yang pertama, yaitu meningkatkan pelayanan prima. Maksudnya, Anda mau meningkatkan pelayanan prima, yang paling kami utamakan untuk menjadi calon kepala desa, yaitu mengedepankan kebutuhan masyarakat. Kami siap untuk melayani masyarakat. Yang pertama yang harus kami lakukan jika terpilih, kami tidak menunggu apa kebutuhan masyarakat di dalam kantor desa. Maksudnya, Mahadalalani Tere, seandainya kami terpilih nantinya, kami memfungsikan semua aparat atau perangkat desa sesuai dengan porsinya masing-masing, yaitu mendata semua masyarakat desa, mulai dari dusun 1 sampai dusun 2, apa saja berkas-berkas atau surat-surat yang dia butuhkan, kami akan mendata di tiap rumah. Kami tidak menunggu lagi di kantor desa. Itu dulu yang pertama yang perlu kami prioritaskan. Mengapa kami prioritaskan itu? Karena kita semua keluarga sangat membutuhkan yang namanya administrasi atau kelengkapan administrasi. Karena yang kami lihat sekarang ini atau selama ini, baru nanti dia urus kebutuhannya pada saat mendesak. Untuk itu, program kami untuk memudahkan apa nanti tujuan saudara-saudara, keluarga-keluarga, makanya kami menduluankan untuk mengambil atau menduluankan untuk mendata supaya apa yang menjadi cita-cita dalam keluarga, terutama kepada anak-anak, bisa tercapai dengan baik. Yang selanjutnya mengenai dengan meningkatkan sarana dan prasarana umum untuk kelancaran perekonomian masyarakat. Ini sudah jelas. Bagaimanapun meningkatkan perekonomian kita, bisa baba nuhugul ala bauhida, baba ngalui, sinodrata bongi maeke, tetap bergantung dari sarana dan prasarana. Untuk itu kami dari nomor urut 3, Mapai Haga Kedaya Dana berjanji kami bahwa kami akan melanjutkan pembangunan yang sudah ada. Kemudian kita akan memprioritaskan mana yang lebih penting
supaya perekonomian masyarakat cepat berkembang. Dengan catatan kita akan melakukan di sini nanti pembangunan desa dengan tidak pandang bulu atau supaya tidak terjadi kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ada maksudnya kita melakukan pemerataan pembangunan, melakukan pembangunan dengan secara merata tanpa melakukan pilih kasih. Itu salah satunya supaya sarana dan prasarana ini dapat sangat berguna untuk kelancaran ekonomi masyarakat. Yang selanjutnya yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa yang bebas dari KKN. Memang selama ini dulu bukan berarti kami masukkan ini dalam visi misi kami berarti ada sebelumnya KKN. Bukan itu maksud kami. Tapi memang dalam pemerintahan desa harus diutamakan itu tidak boleh KKN. KKN bukan berarti dari keuangan, bukan dari karena ada dana desa, tapi KKN juga bisa terjadi karena jabatan. KKN korupsi yaitu dari dalam segi keuangan dan nepotisme itu adalah korupsi atau nepotisme ini korupsi dalam jabatan istilahnya hanya dalam satu keluarga. Kami itu siap untuk menjauhkan, kami siap untuk tidak melakukan itu. Apabila kami nanti menjadi kepala desa di desa Leluhur Sololai, bukan berarti keluarga semuanya menjadi aparat dan perangkat desa. Itu namanya KKN. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan pelaksanaan pembangunan desa yang berkesinambungan. Dalam hal ini nanti kita akan memprogramkan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek untuk ada nanti acuan ke depan di tahun-tahun yang mendatang. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan peranan maksimal masyarakat desa dan daya saing desa. Dalam hal ini kita sebagai nanti apabila kita diizinkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa memimpin desa, berarti kita nanti akan mencari solusi, akan mencari apa saja dari luar, dari desa, supaya desa kita ini juga jangankan melebihi desa yang lain, yang penting kita jangan ketinggalan dengan desa tetangga. Hanya sampai disitulah yang bisa kami paparkan dari visi kami, yang kami paparkan dari visi misi untuk dapat diketahui oleh Bapak Ibu semuanya. Yang terakhir kata penutup dari kami, dikatakan dalam pepatah, tidak ada gading yang tak retak. Leluhannya tidak ada manusia yang sempurna, manusia hanya yang berusaha, tetapi Tuhan yang semoga saja apa yang saya sampaikan dapat memberikan pencerahan dan pemahaman yang mendalam untuk dapat dilaksanakan menjadi program pemberdayaan desa yang bersih dan bermartabat. Hanya sampai di situ yang kami sampaikan. Bapak Tua Lemas tutup Bapak menyampaikan visi misi yang akan menghimbau kepada masyarakat bahwa Batangan Dania 25 bahwa Sibilezara 2020 arua data hau data ringankan langkah data BE gineteda walaupun situasi kurang mendukung ya karena cuaca hujan data tehege gineteda di sabata siai hadada gohita dada untuk kepentingan da maafef boisok heda wareng data tehege gineteda haber dania dukungan dan sesuai dengan gohita dada Bapak luka ita wareng mahimbau ita ina jimbau kuade data BE gineteda zilaraskai untuk menentukan dia bisa bahurikan wada 5 tahun ke depan irugi tahun 2020 ada berada ni kapai makna dapat kedapatan ira amaina sino orahu boy Allahu ami boy sosok demi babo fili numero 3 no siap raga untuk melayani masyarakat no siap raga baba me ino tema babo tu preheni lala halewe baniha panua ada berada bagi noto dan tanggal 25 boya ulifwani si pokona si baik noi ami BTPS babide surat suara kedua mi ohe baka babilik suara numero 3 pokai surat suara bafili numero 3 kita setuju tak betul kita dengan nama banyak waktu tapi
mahito batana ini sakit na saita, boy sosok gededa, nyaga betul-betul dan siap melayani, siap mengizinkan waktu untuk Bapa Mei, hadiah situ kali roru dede banyak panua pa pelayanan ma. Tura-tura mabe de ala-ala wami, apapun aspirasi mi, kema be ala-ala wami bamatuna. Bermeyaga dia de situ kali ironomi nasra. Bayaga de posisi mas sebagai calon kepala desa tinggal situ kali tinggal sinangnya dihormati. Hanya sebagai penyetingi, hanya sebagai pelayan. Juga media badana PLT kepala desa hanya pelayan publik, solayani masyarakat. Tinggal nipo zumani. Ada berdalu alawami mungkin iraun sida ide kita bisa bergaul, iraun remaja pemuda dan orang tua kita bisa menyesuaikan. Terlebih-lebih sosok di Olifudaga nasa mengingat sogidota sekitar 6 menit khususnya mafayaga badana program ke depan mungkin kita lagi lebih nanti melaksanakan kerjasama berbeda desa tadi ada beberapa lembaga, simane gereja, sekolah dan sebagainya. Kita siap untuk memfasilitasi, kita siap mendukung apapun kegiatan, baik kegiatan keagamaan atau kerohanian ataupun di bidang pendidikan. Ada berada nasobatan keratan aramaina, sinurau bagi menino tu ada khususnya di bidang keagamaan dan kerohanian. Beri alau amin yang akan siap untuk bergandengan tangan. Ada berada ni, medal sada belu-belu banyak sobat waktu sana deh, abang semangat nolalan. Ada ni siap untuk mendukung. Ada kerohanian itu olahraga kerohanian itu menjadi kerjasama yang baik. Beri alau-alau guys, kamu Korea tadi bang, lebih bayar tau gue saya. Iya kita mendukung semuanya. Apapun yang dibutuhkan, tenaga kita siap untuk memfasilitasi. Hari kita dinanya Bapak Ema, apa terang sama ada bayi bulu dede, naso di coba di pasar utama, si terlanjur raga Bapak Edema, ada di Buloge untuk dikema. Maaf, Bapak Ema sekali itu benar kami nomor telu siap untuk maju. Salah satu mau minta betul. Dahulu. Salam. Salam. Baik, bersama yang mulia untuk Bapak Ramos 3. Baik, terima kasih Rasa Komodesu. Sekarang kami berikan kesempatan kepada Bapak Cakades nomor urut 4 untuk menyampaikan visi misi pada kesempatan ini. Terdapat waktu dan tempat kami persilakan. Saya nih. Baik, mari saudara panitia sebelum menyampaikan visi misi kami sebagai calon kepala desa dari Selalai periode 2023-2028 yang kami hormati Harap lemah guna foda. Harap lemah guna. yang kami hormati Ketua PD beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati Ketua Panitia dan jajarannya, yang kami hormati teman-teman atau rekan-rekan Panggoyo prebi kepala desa lalu Panggoyo prebi. yang kami hormati para tokoh agama, tokoh Ada lunas adat, sa Panggoyo prebi. tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan wanita, dan seluruh lembaga-lembaga yang ada di desa lalu Selalai dan Bapak Ibu Gimana usaha? hadirin yang berbahagia. Terima salam kami. Yung kapit tayo. Salam. Horas. Nahabu. Merdeka. Terima kasih. Baik. Kami sebagai calon kepala desa dari Selalai nomor urut 4 atas nama Yarumin Mendeka, kami mengucapkan banyak terima kasih atas fasilitas yang telah diberikan oleh panitia. Maka dengan itu kami sebagai calon kepala desa Video minami kami ah. berjuang yaitu
Ay, Gofan Yaman. Feeling namun calon ke raw mo feel. Dan lebih sejahtera ke depan. Maka dengan itu izinkanlah kami untuk membacakan visi dan misi kami sebagai calon kepala desa dari Fase Lalai. Visi misi calon kepala desa dari Fase Lalai atas nama Yarudin Mendova, Desa dari Fase Lalai, Kecamatan Iris Rangkai, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Desa dari Fase Lalai yaitu salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Iris Rangkai, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas kurang lebih 2.620 kali 2.660 batas-batasnya. Sebelah utara berbatas dengan desa Pelulai, sebelah utara sebelah timur berbatas dengan desa Unundoi dan desa Orahili dan Noi, sebelah selatan berbatas dengan desa Padoro Hundodoa, dan sebelah barat berbatas dengan desa Padoro Hundodoa dan desa Pelulai. Desa dari Fase Lalai terdiri dari 2 dusun, yaitu dusun 1 dari Fase dan dusun 2 Onohada. Jumlah penduduk desa dusun 1 dari Fase berjumlah 502 jiwa dan dusun 2 Onohada berjumlah 514 jiwa. Total seluruh penduduk desa dari Fase Lalai berjumlah 1.600 jiwa. 1.016 jiwa. Ini sumber data dari bulan September 2022. Warga masyarakat desa dari Fase Lalai menurut survei pekerjaan mayoritas petani atau pekebun karet sekitar 80%. Iklim cuaca lebih banyak curah hujan daripada musim kemarau dalam kurun waktu 1 tahun. Potensi yang ada di desa dari Fase Lalai adalah karet getah, buah-buahan atau buah durian yang lagi viral, bahan disadari atau bahan bronias, dan terdapat potensi bahan galian golongan C yang masih belum diolah yang berlokasi di Sungai Inanoe. A. Visi. Visi merupakan pandangan jauh ke depan kemana dan bagaimana desa Lele Fase dapat berubah maju, berkembang, mandiri, makmur, dan sejahtera. Maka demi mewujudkan visi perlu dipimpin oleh kepala desa yang berketuhanan yang Maha Esa, berpengalaman, berhikmat, dan bijaksana, yang fokus melayani masyarakat dengan tulus dan ikhlas demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa Lele Fase Lalai. Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka menengah yang ingin diraih oleh masyarakat yang dirumuskan selama 6 tahun ke depan. Cita-cita itulah yang kemudian mengerucut menjadi visi kepala desa. Adapun visi kepala desa dari Fase Lalai yaitu fokus untuk melayani masyarakat di bidang keagamaan, pemerintahan, pendidikan, perekonomian, budaya, dan adat istiadat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa dan Fase Lalai. B. Misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi kepala desa dari Fase Lalai selama 6 tahun ke depan sebagai pemersatu gerak langkah pembangunan dan tindakan nyata bagi komponen penyelenggaraan pemerintahan. Ada beberapa misi calon kepala desa dari Fase Lalai, yaitu 1. Meningkatkan pelayanan roda pemerintahan secara efektif dan transparan dalam bidang pemerintahan, bidang pembangunan, dan kemasyarakatan, serta meningkatkan kinerja perangkat desa sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi dan tanggung jawab masing-masing. 2. Meningkatkan pengembangan kegiatan keagamaan. 3. Memaksimalkan potensi BUMDes di desa di segala bidang berdasarkan inovasi dan kreativitas. 4. Melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi swasta dalam pengembangan potensi desa yang ada di desa Lele Fase Lalai.
Lima, menjaga rasa toleransi antar warga, antar suku, antar ras dan agama. Enam, menjaga nilai-nilai kearifan lokal dan menggali kebudayaan dengan melestarikan tradisi dan budaya masyarakat. Tujuh, mewujudkan masyarakat tani yang maju, mandiri, dan sejahtera, serta memaksimalkan pembangunan desa di bidang pertanian dan peternakan. Delapan, meningkatkan fungsi kelembagaan yang ada di desa secara maksimal melalui pelatihan, penyuluhan, dan pembinaan di segala bidang. Sembilan, mendorong partisipasi warga untuk bergotong royong dalam upaya meningkatkan pembangunan pendidikan dan keterampilan bagi masyarakat. 10. Membangun dan mengembangkan serta memelihara infrastruktur, sarana dan prasarana di desa dengan menunjang peningkatan perekonomian masyarakat. 11. Meningkatkan bantuan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu. Maka dengan hal ini, so pelezara visi misi nasananya diberi kepercayaan, diberi kemandat untuk memimpin desa Aceh di tahun ke depan. Maka dengan dana perlu menjelaskan, benar mereka poin satu, maka penjabarannya yaitu tentang di bidang pemerintahan. Seandainya kami diberikan kepercayaan, maka kami akan fokus melayani masyarakat secara ekstra. Kapan saja, di rumah saya pun belum masalah, silakan datang. Ya harus saya istilahnya harus ke kantor. Ya harus ini hari libur. Hari Minggu pun silakan. Sepanjang saya masih ada di rumah, silakan datang. Tengah malam pun belum masalah. Karena sebenarnya kita itu sebagai pelayan dan memang kita harus benar-benar melayani. Ya. Karena masyarakat itu belum mungkin mengira nah memang lebih penting. Ya kan? Maka dengan dalam karena kepentingan masyarakat dan ada dia pemerintah sebagai kepala desa karena untuk menjamin kepentingan masyarakat. Maka dengan dana kami pastikan bila mana kami diberikan kepercayaan, maka kapanpun kita dimanapun kita jumpa di jalan pun sekalipun, tidak masalah kita akan melayani secara ekstra. Dan begitu juga perangkat desa yang kami akan tata ya, seluruh perangkat desa ya, sehingga ini hal orang maksimal. Ya, kita akan mulai contohnya pada hari Senin ya, kita apel hari Senin, kita akan bahas apa yang akan dilaksanakan dalam minggu ke depan ya, sampai hari Jumat. Kita tutup hari Jumat ya, kita bahas apalagi nanti yang akan dikerjakan pada hari Senin. Jadi itulah yang perlu nanti akan tahu hal lebih dan termasuk administrasi masyarakat. Ya, kita akan upayakan karena biasanya masyarakat apabila urus surat-suratan di saat mereka ada kepentingan. Maka dengan ya, kami akan siap untuk melayani istilahnya. Maka itu tupoksi setiap bagian pemerintahan supaya benar-benar akan mengerjakan tugas dan fungsinya masing-masing. Maka dengan dana bapan kedua yaitu meningkatkan kegiatan kelembagaan atau keagamaan. Tentu gereja ke-5 badana, maka tentu apapun nanti yang menjadi program-program gereja kita akan dukung sepenuhnya. Dan selanjutnya yaitu nomor 3 yaitu memaksimalkan potensi BUMDes. Nah, selama ini sudah ada BUMDes di desa Lelepo Selalai. Nah, sebenarnya tujuan daripada pemerintah atas melalui BUMDes supaya desa itu bisa mandiri. Ya. Karena siapa tahu ke depan dana desa itu bisa merubah pusat. Maka penghasilan desa, penghasilan asli desa itu harus ada. Ya kan? Bagaimana nanti desa itu bisa berkembang? Bagaimana desa itu bisa membangun? Ya, kalau memang dananya tidak ada, maka perlu ya melalui BUMDes ya harus desa itu mandiri, ya, ada penghasilan desanya. Ya, maka nanti bersama BPD, bila seandainya kami diberikan kepercayaan, mari kita duduk bersama, mari kita bahas tentang peraturan desa terkait dengan BUMDes ini. Karena BUMDes ini sebenarnya sangat-sangat menunjang kegiatan pembangunan desa ke depan. Maka dengan itu mari nanti kita bahas bersama, kita buat aturan mainnya, bagaimana cara pengelolaan BUMDes yang baik sehingga terjadi
tekiko ataupun terjadi korupsi di sana sini. Selanjutnya yaitu menjaga rasa toleransi antar warga dan antar suku, ras dan agama. Nah, tentu kita tahu bersama Dana, mari kita menjaga rasa kebersamaan yang tidak ada membedakan. Ini kita semua adalah saudara satu desa. Yang selanjutnya yaitu menjaga nilai-nilai kearifan lokal dan menggali kebudayaan dan melestarikan tradisi budaya masyarakat. Nah, pada desa Adeno masing-masing unsur budaya. Bagaimana supaya ke depan budaya desa Dana bisa berkembang? Ya, cimane generasi penerus Dana tolak ilah. Misalnya nama bawa lewa, ya kan sudah ada mane mengubah, sudah ada mane hedi-hedi. Nah, kadang-kadang kan ono sudah si buah apalah pahami. Maka dengan Dana perlu kita bentuk wadah. Ya, perlu kita bentuk sanggar budaya apa desa dan fosilai dan yang lain. Karena atau generasi penerus Dana tolak kampira kapan saja untuk nasihat kata butuhkan. Ya, nuso potensi, nuso ada orang tua para tokoh-tokoh. Nah, maka dengan Dana data ada dan ya sebelumlah mufana ira. Yang belum mufana ira sebenarnya tapi mufana ira betul kita. Nah, sebelum Dana ya mari kita tahaluf petua dari orang tua kita sehingga hilang kebudayaan dan kearifan lokal yang ada di desa dan fosilai. Yang berikutnya yaitu meningkatkan fungsi kelembagaan yang ada di desa. Nah, ini banyak lembaga yang ada di desa. Ada BPD, ya kan? Ada LPM, ada pemuda. Setahu kami selama ini pemuda, ya memang nolak bentuk kepemudaan. Tetapi bagaimana meningkatkan lagi taraf ataupun kinerja daripada pemuda dalam. Nah, sehingga lena ada ira lebih pengaruh ira hal negatif. Ya, baru dana tak ira so HP Android. Nah, di situ so gay untuk bawa ya itabaga, so gay bawa ya itabaga tekiko. Ya, ulun nasi duhut so wakar pada skater atau judi online macam lain sebagainya, dan itu akan yohe bawa alumana, yohe bawa tekiko dan pemuda. Maka bagaimana supaya pemuda itu tidak terjerumus ke hal yang negatif, terjerumus ke hal itu? Maka dengan so komplotan atau kumpulan pemuda, kita ajak mereka untuk berada gereja, labuat ke lokal group, ya kan? Labuat ke PA. Nah, seandainya so jimate menambah lokasi, pada desa itu, tajulkan ira, ina turun ira ikut serta untuk selainnya turun berduka cita. Nah, sudah ke negara pemuda, mungkin masuk opname rumah sakit, mungkin bisa juga mereka memperhatikan. Nah, berdasarkan daripada itu, dengan ada kegiatan mereka, sehingga mereka terinovasi dan terinspirasi, sehingga generasi ke depan bisa tolak maju iranasa lebih ke depan. Tolak lawan dada yang si menit tahun sekolah, ya ada hal-hal negatif, dan juga ada kegiatan si mana hobi lah, ya mungkin si mana bola, ada futsal, ya. Nah, silakan, ya. Tak beker ada, mana ada badminton, ya, ada pingpong. Nah, jadi kita gerakkan ini pada sehingga so kegiatan maka ada hal negatif. Nah, itu adalah termasuk dan ya, itu adalah suatu beban kita ke depan dan suatu program kita ke depan sehingga generasi penerus ke depan Dana bisa siap pakai pada desa dan desa lain. Selanjutnya yaitu Dana mendorong partisipasi warga ya untuk bergotong royong dalam upaya meningkatkan pembangunan pendidikan, keterampilan bagi masyarakat. Nah, ini juga perlu nanti ke depan tentang keterampilan ini. Ya, atau nilai ada, namanya orang ada lain lah ke PWWD. Itu sebenarnya uang. Nah, bagaimana itu supaya kita hasilkan ya keterampilan tadi. Ya, oh ya sih baik, perlu lah desa Dana di ke depan. Maka desa Dana perlu nanti kita tingkatkan lagi ke depan. Dan rasa bergotong royong, pada alu rasa bergotong royong. Nah, bagaimana supaya masyarakat ada rasa silaturahmi, ada rasa persaudaraan. Nah, dengan asal sebelum ke halo betul, nah ulu ya pak kata nuo betul betul, ya kan? Nah, maka kita gali, kalau kita ada apa
Bagaimana cara supaya bersih? Nah, ke depan kita harus gotong royong. Nah, jangan cuma kita harus menunggu dana dari pemerintah, ya, karena kita itu misalnya dana, tetapi ke depan dengan ada rasa kegotong royong itu, namun kata awal di lulu bahaya, awal di lulu bosok, alisi kepada daya, bulu tapal pulau. Jadi kurasa itu mudah-mudahan nanti akan bisa tercapai ke depan. 10 yaitu membangun dan mengembangkan serta memelihara infrastruktur sarana di desa. Dan untuk menunjang peningkatan masyarakat. Nah tentu memberi pada prasarana, ya banyak prasarana Pak desa Lebeslet, termasuk ya termasuk bidang, ya bidang kita tahu memang ini musim kemarau merasa itu. Nah maka ke depan kita perlu juga buat nanti tempat penampungan air hujan. Kalau bisa tangki-tangki dan ya kita ada di desa sehingga bisa terbantu dan masyarakat naik ke musim kemarau. Kalau mata air, nah sudah ada kerjasama yang baik, maka kita akan buat suatu istilah lahogo, tetapi lemas sebagai dana. Bagaimana supaya kita memanfaatkan fasilitas yang sudah ada? Ya tidak perlu kita bangun, tetapi tahal pipa, tinggal pipa kita beli, tahal merusak solidan pada saat ada melesu, itulah tahu pada nidan sehingga itulah dimanfaatkan tempat sino lapang oleh pemerintah sebelumnya dan juga prasarana jalan yang bisa badaan dan bisa ubah khusus satu yang selanjutnya dilama selama dana adalah distrik yang lalu ini bisa badaan lesi merdeka berdagang ubah pulau fakir lesi merdeka. Nah jadi dengan dana yang ke depan kita akan upayakan supaya ada istilahnya terang desa, ya, sehingga tola muhaga kita telepon sadar tola rasakan si mana listrik ba nirasui ba jingal lagi. Jadi itulah program-program kita dan terakhir yaitu meningkatkan bantuan sosial bagi seluruh masyarakat yang kurang mampu. Nah tentu sudah dipahami dasar bersama ada di kota dan bantuan yang kurang mampu. Nah ini sebenarnya program Jokowi, ya, nilai BLT itu program Jokowi itu. Dan ini kita tingkatkan si mana PKH, KIF, KIS, KKS, BPNT. Itu program dari pusat sebenarnya. Jadi tinggal kita tingkatkan. Bagaimana cara kita meningkatkan? Berarti kita data masyarakat yang masih belum terdata, maka kita masukkan datanya. Inatola masuk data masyarakat sehingga mereka bisa mendapatkan juga bantuan itu. Jadi berbunyi lagi. Jadi untuk mencapai misi kepala desa dan Lepas 6 tahun ke depan, maka sangat perlu menjalin komunikasi yang baik kepada mitra kerja, lembaga dan instansi terkait. Gagasan-gagasan dan aspirasi masyarakat sebagai dasar aturan PTM Desa dan Lepas 6 tahun ke depan. Demikian visi misi calon kepala desa dan Lepas saya atas nama Yanudin Mendepan nomor urut 4. Semoga masyarakat desa dan Lepas dapat memberi kepercayaan kepada saya untuk memimpin desa dan Lepas selama 6 tahun ke depan. Semoga Tuhan menolong saya. Salam hormat dari saya. Terimalah salam nasional kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ya Allah. Terima kasih penyampaian visi misi calon kepala desa Lelepas Selalai periode 2023-2028 dari nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3 dan nomor urut 4. Dari tepuk tangan untuk Cakades temui kita desa Lelepas Selalai. Semuanya sudah disampaikan visi misi sekaligus pemaparan. Yaitu fefu ono wabanwasa bada banding ke banda sozilo jelas dania batola la sofu pribadi kereta satuaga siso banagade silofa niha. Kita tanggal dola sara mahmud awai tanggal dola sara pindeko rasanya ya kalau istilah Aku panyaman na boy. Hanya secara dede dapat tahu. Dengan ifaso dunia tak. Mereka ikuti secara hikmat dan mengerti kafefu
visi misi di Basora baga-baga manefertu Tori Sogowo Manuada Yaita Desa Lelepesu Lalai. Namun itu sejumlah baga menunjuk pada penyampaian visi misi sempurna dan sesuai dengan apa yang dikehendaki, maka Yaga dengan segala hormat kan turu tahu zobe ya. Afena tutuku manila. mengatakan kalau ada tulisan yang patah jangan disukkan di dalam hati. Kalau ada kata-kata kami yang kurang Rasa lebih suka kami di luar kota. di dalam hati. Terima kasih. Dengan demikian, Kusumange, Kedras Setuama, Cakades, Sidavaniha, kita berfoto bersama BPD dan tokoh, ibaratnya kampanye damai. Ya, karena kita semua Tatu dawa ni jani ko boy to balik visi misi ra mo. Aku sa visi misi ra pada. Lu blau. Kepala Desa 2022. Tergantung Pak visi misi dulu. Kalau mana bawa mana ni hanya. Ayo. Mohon maaf nama aku kayami ini lebih erat dan bersahabat. Na visi misi ada dawa. Na dari capai na. Na lu capai dari visi misi ra. Na tula takriti daw. Apalagi dari Indonesia ada 1 miliar. 1 miliar per tahun. Kalau kelola dah. Nah, difoto dulu untuk Cakades kita putra terbaik habis Desa ada Lalai. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke, buat gaya perorangan terserah. Tangan kiri. Nah. So waktu istirahat. Oke, terserah buat gaya masing-masing. Biar kita happy. Buat gaya masing-masing. Boleh. Buat gaya masing-masing. Dalam Yesus kita bersaudara. Oke. Oke, Kusumange Kersatuan DPD dan Dasar kita tokoh untuk kita berfoto bersama pada nomor urut calon kepala desa putra terbaik Desa Lelepesu Lalai. Warna yang orange. Berlihatkan bunda partai dia apa betul ini? Nadanya dengan Nasdem, Demokrat. Lele. Oke. Ada mbak. Siap Pak Ketua. Tidak masalah. Nah sebagai istri mendampingi tidak masalah. PLT, ya ini juga dukungan media kita. Jaga supe. SB, panitia. Sebentar dulu panitia. Amastiani, Amastiani. Harus, karena kita kirim nanti di kabupaten bahwa kita sudah melakukan kampanye damai. Apa tu hari tu atau 5 hari tu lo? Hari Jumaat, ya? Oke, jadi Nanti lo kampanye rasa nai fa kampanye ra. Mega ya masing-masing. Nai fa kampanye ra lo. Baik, demikian sesi foto sekaligus kampanye damai yang dilakukan oleh panitia Desa Lelepesu Lalai. Dan mari kita berdoa semoga pemilihan kepala Desa Lelepesu Lalai periode 2023 sampai 2028 dapat berjalan dengan baik, tertib dan penuh kekeluargaan. Semoga Bapak moderator
ini Satuan Mafefu bahwa sampai ke bahwa memondoko dari visi misi Cekades dan lesulah ke maya ke panitia, maka ya agak kuat karena ada dukungan dari masyarakat, dan ya ini kuat karena ada dukungan kita dari masyarakat. Kemudian lo berjalan penyampaian kartu panggilan, dan mahasiswa Nasabra Satuama sampai, maka